teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh senang sekali kalau pada hari ini hari Rabu kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita mempelajari satu tema, yaitu memiliki hati yang mengampuni, yang kita akan lanjutkan di dalam Bilangan pasal yang ke-12. Teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca bersama-sama Bilangan pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perbuatan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah teman-teman, sesungguhnya apa yang kita baca ini mau menggambarkan kepada kita mengenai kekecewaan yang besar. Teman-teman, setiap kita mungkin pernah dikecewakan oleh orang lain. Dan salah satu kekecewaan terbesar kita mungkin datang dari orang terdekat kita yang ada dalam hidup kita. Setuju? Mungkin sama teman-teman seperti Musa, kita pun pernah dikecewakan oleh orang terdekat kita. Dan dalam hal ini, di dalam perikop ini, yaitu keluarga kita. Dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana kakak-kakak Musa, yaitu Miriam dan Harun, memberontak kepada Musa dengan menyatakan ketidakpercayaan mereka kepada Musa yang menjadi perantaraan Tuhan. Nah, mari kita sejenak membayangkan bagaimana perasaannya Musa. Nah, teman-teman, Koko bisa membayangkan betapa hancurnya Musa. Musa tidak dibesarkan di lingkungan keluarga seperti kamu dan saya. Tetapi Musa hidup awal-awalnya sebagai orang asing di tengah keluarga Firaun, di tengah orang-orang Mesir. Dia orang Israel sendiri. Kemudian setelah itu Musa pergi menjadi pengembara di hidup seorang diri di padang gurun. Kemudian teman-teman, setelah saat itu barulah Musa memiliki keluarga. Pada saat kapan? Ketika Musa bertemu dengan Harun dan Miriam dan mereka bersatu sebagai satu keluarga. Nah, kalau kira ketika Musa menghadapi pemberontakan Miriam dan Harun, sesungguhnya itu seperti sebuah tikaman yang besar yang diarahkan oleh Miriam dan Harun kepada Musa, teman-teman.
Nah, teman-teman, bilangan 12 ini tidak mencatat mengenai kekecewaan Musa sesungguhnya. Karena di dalam perikop itu tiba-tiba pindah ke ayat ketiga yang berkata, "Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Yang sesungguhnya menggambarkan bagaimana Musa telah mengampuni kedua kakaknya itu yang telah menikam dia. Dengan jelas, teman-teman, di dalam ayat ke-13 kita dapat melihat wujud nyatanya. Bagaimana Musa mengampuni mereka. Ketika Harun memohon kepada Musa, Musa langsung memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Miriam. Nah, teman-teman, kitab Bilangan ini sesungguhnya dituliskan oleh Musa. Dan mari kita bayangkan betapa sulitnya Musa ketika Musa harus mencatat hal ini. Tetapi ketika Musa mencatat hal ini, kita dapat lihat bahwa Musa telah sesungguhnya mengampuni Miriam dan Harun. Itulah sebabnya Musa bukan berada di dalam keadaan yang dendam, yang marah dengan mereka. Tetapi Musa sudah mengampuni Miriam dan Harun. Nah, teman-teman, mungkin apa yang engkau hadapi, sesakit yang dihadapi Musa, seberat yang dihadapi Musa. Tetapi teman-teman, Musa memberikan kepada kita satu teladan, yaitu ayo kita memiliki hati yang penuh dengan mengampuni. Meski itu sangat susah, meski itu tidak mudah. Teman-teman, jangan lupa, kita tidak hanya memiliki teladan Musa, tapi kita juga memiliki teladan Tuhan Yesus Kristus, yang sesungguhnya telah mengampuni kita, yang telah menikam Kristus dengan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya, mari kita memiliki hati yang mengampuni. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, yuk. God bless you all. Hai guys, itu tadi satu dari kita hari ini. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk mempunyai hati yang mau mengampuni, seperti yang telah dilakukan oleh Musa. Guys, walaupun kita sering dikecewakan, mungkin oleh orang-orang terdekat kita, tapi guys, kita harus tetap ingat bahwa kita harus tetap mempunyai hati yang mau mengampuni. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni ya guys. Nah, untuk satu kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang tetap di surga, Tuhan, terima kasih atas saat teduh yang boleh kami dengarkan pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, lewat saat teduh pagi hari ini kami belajar. Kami mau mempunyai hati yang mengampuni ya Tuhan, sekalipun kami mungkin pernah dikecewakan oleh orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk mengampuni sesama. Kami mau belajar untuk mempunyai hati yang mau mengampuni ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan agar kami dapat mengampuni sesama kami. Dan hanya di nama-Mu saja kami berdoa ya Tuhan. Amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada satu barang lagi di channel ini. Yuk, kita sama-sama bagikan materi satu kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan ataupun pergumulan, boleh banget kalian DM ke Instagram Youth KK Kanaan. Dan ayo dengerin podcast kita di Youth KK Kanaan. Nah guys, satu lagi nih, jangan lupa hari Sabtu ini kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, nanti linknya akan dikirim di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Nah guys, Sabtu ini ada yang spesial nih guys. Jadi hari Sabtu ini kita akan ada puasa bareng. Nah, untuk info lebih lanjutnya kalian bisa langsung lihat aja di poster yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, nanti ada QR code-nya, kalian bisa langsung scan aja untuk join grupnya guys. See you guys. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. 3 hari lagi kita bakal puasa nih. Apakah kamu sudah siap untuk membangun tubuh Kristus? Dulu ibadah, persekutuan, retret, kunjungan luar gereja, perayaan HUT, ngumpul-ngumpul selalu kita lakuin secara langsung. Kita bisa ketemu teman, tertawa bersama, bercanda,
apa aja dengan tatap muka. Kita sudah terlalu biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. tahun 2020 semua berubah. Ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, menyebar ke seluruh daerah hingga tak terkendali. Berita corona bermunculan setiap harinya dan memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah. Mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk beribadah secara online. Melakukan persekutuan secara online, Zoom fellowship, podcast, puasa, kelompok tumbuh bersama, semua kita lakuin secara online. Akhirnya, sudah hampir 1 tahun kita online. Mulai terbiasa dengan gaya baru, ibadah baru, dan suasana baru. Tapi, apakah kita terpikir untuk membangun tubuh Kristus dengan media virtual ini? Untuk membangun tubuh Kristus dalam segala kondisi yang kita sedang hadapi? Halo guys, kembali lagi ke podcast Obrolan Santuy Anak Milenial, episode yang ke-30. Nah, kali ini tema kita adalah masalah lagi. Apakah masalah sama dengan pencobaan? Biasa orang itu misalnya kalau kena masalah, ada yang mengeluh, ada yang santai-santai aja. Nah, kira-kira gimana sih kok sikap yang benar dalam kita menghadapi masalah? Ya kita memohon anugerah Tuhan, kita bisa melihat masalah itu dari kacamata bagaimana Tuhan melihat. Bahwa semua masalah itu ada Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ada masalah pengennya apa? Ninggalin Tuhan kan? Marah kan sama Tuhan kan? Tuhan kenapa sih lu kasih gue masalah A, B, C, D, F, G, H, I, Z gitu kan ya? Terus lu tinggalin Tuhan. Padahal Tuhan sedang di situ untuk menolong elu. Ironi kan ya?